Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ray Bareng, channel yang membahas tentang dunia digital marketing maupun bisnis digital, yang akan sharing bersama teman-teman perihal dunia TikTok Ads, Facebook Ads ataupun Google Ads, yang insya Allah ini akan bermanfaat untuk men-scale up bisnis teman-teman di dunia digital marketing. Dan sebelumnya kami juga mohon maaf karena beberapa waktu yang lalu kami belum bisa untuk rutin sharing ataupun mengupload video di channel YouTube Ray Bareng, karena kemarin ada hal yang perlu diselesaikan di dunia nyata bersama klien-klien kami ataupun kerjasama berpartner dengan klien-klien kami di dunia TikTok Ads, gitu ya. Nah, mohon bisa dimaklumi ya teman-teman, dan teman-teman mohon supportnya agar kami juga bisa untuk beristiqomah dan rutin upload video di channel YouTube Ray Bareng ini. Dan kalau teman-teman punya request ataupun punya usulan materi ataupun ada pertanyaan yang perlu disampaikan kepada kami agar kami bisa bahas juga, agar kami bisa memberikan edukasi tentang TikTok Ads ataupun tentang TikTok Shop kepada teman-teman, dan itu bisa bermanfaat nyata di bisnis teman-teman, silahkan bisa untuk tulis di kolom komentarnya, gitu ya. Dan sesuai dengan judul yang kita ambil tadi, yaitu iklan di TikTok Ads bisa sampai 100 juta, itu apakah bisa profit, kan gitu ya. Jadi kita harus disclaimer terlebih dahulu, ini bukan clickbait, ini memang nyata dari dashboard iklan kami yang kami jalankan, salah satu dashboard iklan kami, sehingga dari iklannya saja kami sudah bisa spend sekitar 100 juta lebih, gitu. Dan tentu ini tidak serta-merta langsung beriklan 100 juta, juga nggak seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah bertahap, istilahnya step by step. Contoh, nanti ada fase testing ya, fase testing beberapa campaign itu kadang 100 ribuan, spendnya 100 ribu, kemudian nanti di scale up dan seterusnya, hingga berjalan iklannya itu beberapa hari, berjalan beberapa minggu, beberapa bulan dan seterusnya, sehingga bisa mencapai iklannya saja itu bisa sampai 100 juta rupiah, gitu ya. Nah, terus nanti kita juga akan belajar lah untuk analisis tipis-tipisnya. Nah, apakah memang ini istilahnya worth it ataupun masih profit ya, ataukah malah boncos, gitu. Oke teman-teman, jadi ini salah satu ads manager yang kami punya. Ini kami menjalankan beberapa campaign di beberapa minggu terakhir, gitu ya. Jadi contoh, kita coba ke dashboard terlebih dahulu ya, ke dashboard dulu, kita cek rekapannya. Jadi kalau kita cek rekapan di sini, kita klik sepanjang masa dulu ya. Jadi ini biar untuk istilahnya untuk menentukan ataupun untuk melegitimasi bahwa ini bukan inspect elemen atau ini bukan editan, bukan. Jadi silahkan dilihat sendiri. Nah, kayak gini ya. Biaya iklan dari kami awal mengiklankan ini sampai hari ini itu sudah, nah ini biayanya sudah 128 juta. Nah ini, jadi ini bukan spek elemen teman-teman. Nah ini bener nih. Kemudian konversinya itu sudah 36.000 orderan yang masuk. Dan seperti yang kami bilang di beberapa video kemarin, konversi di sini itu hitungannya adalah berapa orang yang beli, ataupun konversi itu adalah hitungan pembeli, gitu ya. Ada 36.000 pembeli yang sudah membeli produk kami, sekitar 36 ribuan. Tapi ketika kita bicara berapa yang dibeli itu beda, kadang malah lebih banyak. Contoh di sini orang membeli produk kita hitungannya 36.000, tapi kadang satu orang bisa membeli 2 produk, satu orang bisa membeli 3 produk dan seterusnya, ataupun satu orang bisa membeli banyak produk, bisa saja. Tapi untuk istilahnya, untuk enaknya kita bacanya di konversi yang untuk sebagai sarana legitimasi pembeli,
gitu ya pembelinya. Impresinya sudah sekitar 21 jutaan. Ini kan juga bagus. Nah, kalau kita hitung kalau kita hitung secara matematik ya, kita anggap saja biaya iklannya kita bulatkan ke 130 gitu aja. Kita bulatkan biaya iklan ke 130 juta. Nah, ini. Kemudian kita cek konversinya. Konversinya ada 36.400. Oke, kita bulatkan biar enak. Kita bulatkan kalau yang minimal. Konversi 36.400-an konversi. Oke. 36.400. Oke. Dan kami di produk ini ya, itu ngambil margin profit ini ya. Ini margin profitnya agak tipis sebenarnya kalau sesuai dengan TikTok Ads, tapi karena kami dapat CPA yang murah, jadi margin profit yang tipis pun itu pun masih masuk. Nah, gitu. Jadi profit per produk ya, profit bersih per produk itu adalah 15.000. Kami ngambilnya 15.000. Nah, ini. Jadi dari sini kita bisa menghitung, teman-teman. Gimana menghitung simpelnya? Jadi untuk menghitung keuntungan itu ya, kita hitung dulu omset contoh ya. Kita omsetnya, kita pengen hitung omset. Omsetnya ya enak aja, kita omsetnya yaitu konversi ya 36.400 dikali dengan berapa? 15.000. Jadi kita kali keuntungannya. Nah, ini hasilnya berapa? Oke, kami hitung terlebih dahulu. 36.400 dikali dengan 15.000. Nah, ini ketemunya 546 juta. Oke. Nah, ini kita harus notice ya, ini masih omset, teman-teman. Ini masih omset, belum profit bersih. Gimana cara ngitung profit bersihnya? Gimana? Oke, dari omset ini 546 juta dikurangi dengan biaya iklan. Biaya iklannya berapa? Biaya iklannya adalah 130-an juta. Kita bulatkan ke sini. Oke. Jadi untuk menghitung profit, nah ini ya. Untuk menghitung profit itu adalah caranya omset dikurangi dengan biaya iklan. Tuh, profit bersihnya berarti berapa? Kita akan hitung nanti setelah ini. Untuk profit bersih berapa kira-kira? 546 juta. Oke, itu dikurangi dengan biaya iklan 130 juta. Nah, 130 juta. Jadi totalnya profit bersihnya berapa? 416 juta. Nah, bayangkan. Ini profit bersih, teman-teman ya. Ini profit bersih. Jadi dari sini. Dari keuntungannya. Nah, jadi untuk ngitung profit bersih ini ya, omset dibagi dengan dikurangi dengan apa? Biaya iklan. Hasilnya ini. Nah, gitu ya, teman-teman. Apa yang hikmah yang ingin kami sampaikan di sini sebenarnya teman-teman, ketika kita sudah mengerti cara analisis, cara bagaimana untuk beriklan, cara untuk men-scale up iklan dan seterusnya, itu kita tidak takut beriklan dengan budget yang besar. Itu nggak takut. Dalam arti gini, contoh, oke, kalau fase testing sehari iklan habis 100.000, oke. Tapi nanti ketika sudah scale up, bisa sehari bisa habis 500.000 iklannya saja, bisa untuk habis 1 juta, bisa habis 2 juta dan seterusnya. Nah, tapi karena kita sudah paham analisisnya, itu pasti nanti kalau analisisnya benar dan performa iklannya bagus, tentu meskipun biaya iklannya kelihatannya seperti ini besar ya, wah
ini biaya iklannya kok sampai 130 juta, gimana ini, apakah untung, kan gitu ya. Tapi ternyata karena analisisnya kayak gini, dianalisis kayak gini gitu ya, itu ternyata setelah dihitung masih ada keuntungan, bahkan malah growth profitnya lebih bagus gitu loh. Coba kalau kita hanya organik contoh, kadang nggak bisa kita langsung istilahnya punya orderan ataupun kita konsisten orderan banyak, itu kadang kalau main organ saja nggak bisa. Tapi kalau dengan ads itu kita bisa menambah impresi kayak gini ya, kita bisa menambah impresi, kita bisa menambah klik, konversi, dan seterusnya. Nah gitu, itu yang pengen kami sampaikan kepada teman-teman, agar memang ini sebenarnya potensinya sangat besar gitu loh. Potensi iklan di TikTok Ads itu sangat besar. Makanya teman-teman harus bisa mempelajari atau bisa untuk belajar lebih jauh gitu. Dan kalau teman-teman dalami lagi di bagian campaign ya, coba kita di bagian campaign itu kalau kita lihat, kalau dalam menjalankan campaign kayak gini, itu kita bisa untuk analisisnya. Contoh kita analisisnya, oke, kita coba cek. Contoh ini ya, kita contohkan aja. Contoh 7 hari terakhir, contoh 7 hari terakhir kita sudah berapa yang dihabiskan iklannya. Contoh dalam 7 hari terakhir ini ternyata contoh ada rata-ratanya, ini semua akumulasi dari semua itu ada 4 juta 7 hari terakhir. Nah spendnya segini. Yang kita baca itu pertama biaya, tentu biaya, sudah habis berapa di biaya ini. Yang kedua itu adalah konversi ya teman-teman, ingat konversi ini penting. Jadi konversi itu seberapa banyak orang yang beli dari campaign yang kita buat tuh. Dan ini cost per konversi ini atau GPA kalau kami nyebutnya itu adalah kita bayar berapa ke TikTok per ada pembelian gitu. Ini kita bayar ke TikTok cuman per pembelian, ini malah murah, ini semakin murah semakin bagus. Ini cuma 1.900, sementara keuntungan kita 15.000. Nah itu kan bagus, berarti masih ada space 15.000 dikurangi 1.900, masih sekitar 13 ribuan itu keuntungan kita. Itu contoh kayak gitu. Jadi cara baca data ini penting cara baca. Dan tentu nanti out of campaign itu biasa, contoh ada GPA. Apakah GPA kami murah semua? Ya enggak. Contoh kita cek, nah ini GPA ada yang 1.000, 2.000, ada juga yang ini mahal, ini 54.000 ada juga. Tapi tentu kami matikan karena ini enggak sesuai ekspektasi atau sesuai dengan analisis kami atau data yang peroleh. Ya 9.000 ada juga, 7.000, tapi kami yang aktifkan biasanya lebih murah-murah kayak gini. Nah gitu teman-teman, itu caranya. Jadi nah ini sebenarnya kalau dijabarkan lebih jauh sangat makan waktu yang banyak sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, ini untuk istilahnya untuk khasanah keilmuan teman-teman bahwa ini benar-benar ini real gitu loh, real, ini nyata, bisa gitu loh. Apalagi kalau teman-teman sudah punya produk ataupun teman-teman pengen ekspansi bisnisnya di TikTok Ads gitu. Jadi ternyata sangat worth it untuk ekspansi bisnis di TikTok Ads itu gitu. Nah silahkan kalau teman-teman pengen belajar lebih lanjut atau pengen ngulik sendiri, lihat-lihat video di tim Rai Bareng, di channel YouTube Rai Bareng, ya nggak apa-apa, silahkan. Atau kalau teman-teman pengen lebih jauh, lebih private, lebih khusus, itu teman-teman juga bisa mengikuti private mentoring dari tim Rai Bareng. Jadi private mentoring kami itu one by one ya. Jadi kami hanya menerima one by one. Dalam arti kalau kami ngajari teman-teman ya udah 4 mata saja. Dengan klien lain ya tentu 4 mata juga. Jadi makanya nanti saya akan schedule waktu-waktu yang di situ kita sepakati. Jadi klien 1 contoh kita jadwalkan Senin, klien 2 di Selasa jam berapa, klien 3 jam berapa. Itu biar apa? Biar maksimal bisnisnya ataupun scale up-nya bisnis teman-teman biar maksimal. Istilahnya kalau Jawanya itu enggak digebiah uyah. Jadi kalau kita
mentoring, tapi mentoringnya itu ala-ala webinar, itu kan tidak bisa merasuk di problematika setiap klien. Tapi kalau private mentoring itu memang disesuaikan dengan problematika ataupun studi kasus yang teman-teman hadapi, klien tertentu hadapi. Jadi lebih maksimal nanti belajarnya, gitu ya teman-teman. Ya, semoga kita bisa kerjasama lebih jauh, kita bisa belajar juga lebih dalam perihal TikTok Ads. Bisa teman-teman bisa lihat di deskripsi kami kalau pengen belajar private mentoring dari kami, tim Rai Bareng. Ada kurang lebihnya mohon maaf, silahkan di share, silahkan di like, silahkan di komen agar kami bisa semangat terus dalam membuat konten. Dari kami tim Rai Bareng ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.